Saya Friska Stefano Mantobing dari kelas 12 IPA 7. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Sekarang hamba akan melakukan ibadah singkat hamba, kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang saya ambil pada hari ini, saya ambil dari Ibrani 11 ayat 1 yang isinya adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dari sini kita dapat melihat bahwa iman itu adalah segala sesuatu yang ada dalam hati kita, yang tidak terlihat dan kita harapkan, dan dia ada menyertai kita dan akan selalu demikian. Kesaksian pribadi saya, waktu saya SMP saya pernah belajar, saya suka sekali belajar, tapi terus ketika saya berdoa pada Tuhan, rasanya kayak semua pelajaran saya itu besoknya saya dapat nilai yang bagus. Itu menurut saya karena doa saya kepada Tuhan, ora et labora, berdoa sambil bekerja. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita berusaha, maka itu akan terjadi dan akan nyata dalam hidup kita. Masuk Matauli juga demikian. Saya dulu udah pasrah kepada Tuhan bahwa saya pasti gak akan masuk. Ternyata masuk. Ternyata itu karena doa orang tua saya, doa saya, usaha saya. Hafalan kitab Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, terakhir Maleaki. Kemudian hafalan Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, 1-2 Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Yohanes, 1 dan 2 Tesalonika, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timoteus, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 1 dan 2 Yohanes, 1-2-3 Yohanes, Yudas, Wahyu. Hafalan isi hukum Taurat, titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih yakin, lebih kasih, dan lebih percaya kepada Allah daripada kepada segala-galanya. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi maupun yang ada di langit maupun yang ada di air untuk disembah dan bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan bersumpah sujud kepada Allah lain, atau meminta kehidupan daripadanya, dan jangan memanggil roh-roh berkeyakinan kepada teman-teman dukun, serta jangan yakin kepada benda-benda sakti atau berwana. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu, dan memakai nama Allah, sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa kita naikkan pujian dan menyebut nama Allah. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu, lakukanlah segala pekerjaanmu selama 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya selama 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 kemudian pada hari yang ke-7 ia beristirahat. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus kasih serta takut kepada Allah, sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran
ajaran Allah, kita harus menganggapnya kudus dan hendaknya kita bertekun mendengar dan mempelajari dengan gembira. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut dan kasih kepada Allah, sebab itu kita harus tidak bersikap remeh kepada orang tua, terhadap pemerintah dan terhadap semua orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan mereka. Titah ketujuh adalah jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia. Sebab itu jangan kita mencuri uang dan harta sesama kita atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, menfitnah, maupun bersaksi palsu kepada sesama kita. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan istrinya, jangan engkau mendambakan pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama kita manusia serta harta warisannya. Jangan kita menghasut baik istri maupun pembantu untuk menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuk agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Selanjutnya pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun dari kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Selanjutnya, doa syafaat untuk orang tua, sekolah, gereja, masyarakat, dan pemerintahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu Tuhan. Sekarang ya Tuhan, hamba akan menaikkan doa singkat hamba ya Tuhan kepada orang tua hamba ya Tuhan. Tuhan, kiranya berikanlah mereka kesehatan, kekuatan, rezeki agar dapat membimbing hamba ya Tuhan untuk melanjutkan sekolah hamba. Bantulah mereka ya Tuhan, berikanlah mereka segala berkat-Mu kepada mereka ya Tuhan. Untuk sekolah hamba ya Tuhan, sebentar lagi hamba akan lulus, kiranya ya Tuhan sekolah hamba dapat lulus dengan baik dan sekolah hamba tetap bisa cemerlang di masa-masanya ya Tuhan. Untuk gereja, masjid, dan masyarakat pemerintahan ya Tuhan, Engkau tahu segala pergumulan yang terjadi ya Tuhan. Engkau lebih tahu daripada hamba ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, Engkau jadikanlah gereja, masyarakat, dan organisasi pemerintahan ini ya Tuhan menjadi suatu yang bernaung di dalam tangan-Mu ya Tuhan, sesuatu yang bisa menghasilkan buah yang baik untuk sesama, menjadi terang dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa penutup. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah singkat kita. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini ya Tuhan, hamba sudah selesai menutup ibadah singkat hamba ya Tuhan. Ibadah hamba ya Tuhan, kiranya berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, kiranya guru kami, Bu Salam ya Tuhan, dapat memberikan nilai yang bagus kepada hamba ya Tuhan. Juga ya Tuhan, berikanlah ibu itu kesehatan, kekuatan, rezeki berlimpah, dan dapat melakukan tugasnya sebagai guru, mendidik siswa-siswa dengan baik, dan sebagai ibu dapat baik pada anak-anaknya ya Tuhan. Sebagai istri juga dapat berbakti kepada suaminya ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah ibu ini ya Tuhan, supaya ibu dapat berbuah dan dapat menjadi terang dan garam dalam kehidupannya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu.